Oke, baik. Selamat pagi, Ibu. Saya akan memperkenalkan kesempatan kali ini saya akan menunaikan yaitu tugas UAS akhir, yaitu ujian akhir semester, itu tugas dari mata kuliah Teknologi Palma. Ada baiknya sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Juanda Putra Sitohang dengan NIM D1C1 22007. Baik, pada kali ini tugas yang akan saya laksanakan itu adalah kontribusi tanaman pinang, nipah, dan jernang itu di bidang pangan dan non-pangan. Baik, untuk yang pertama itu adalah latar belakang. Nah, untuk latar belakang yang pertama, Indonesia merupakan negara tropis dengan keanekaragaman hayati yang tinggi. Sumber daya alam itu seperti pinang, nipah, dan jernang yang akan kita bahas pada presentasi kali ini yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Nah, ketiga komoditi ini dia tersebar luas di berbagai di Indonesia, terutama pada Sumatera dan juga Kalimantan. Nah, ini adalah tanaman yang akan kita bahas pada presentasi kali ini, yaitu adalah pinang, nipah, dan juga jernang. Baik, untuk yang pertama itu ada nipah. Nipah atau nama latinnya Nipah fruticans. Itu adalah jenis pohon palem yang tumbuh di daerah pesisir, terutama dia di daerah rawa-rawa, air payau, dan tepi sungai yang mengalami pasang surut. Nah, pohon ini juga memiliki ciri khas berupa batang yang tegak dan juga dapat tumbuh hingga ketinggian 10 sampai dengan 15 meter. Rumpun nipah ini biasanya dia tumbuh berkelompok dan memiliki akar serabut yang kuat yang membantu menstabilkan tanah di daerah yang rentan terhadap abrasi. Makanya tadi dia banyak tumbuh di pesisir pantai. Nah, selanjutnya buah nipah ini berbentuk lonjong dan berwarna coklat kemerahan dengan ukuran sekitar 2 sampai 3 sentimeter. Buah ini dia tumbuh dalam kelompok dan juga memiliki struktur yang mirip seperti kelapa, yaitu yang terdiri dari ada eksokarp halusnya, ada eksokarp berseratnya dan juga ada endokarpnya. Nah, selanjutnya itu ada komposisi dari buah nipah. Nah, untuk buah pertama itu ada komposisi buah nipah. Untuk komposisi dari buah nipah ini yang pertama itu ada karbohidrat. Nah, untuk pada buah nipah ini, dia mengandung kadar karbohidrat yang tinggi sih. Dia itu sekitar 56,4 gram per 100 gramnya. Nah, yang selanjutnya itu ada kadar gula. Nah, untuk kadar gulanya ini di dalam buah nipah ini mencapai 27,2 gram per 100 gramnya. Sehingga menjadikan dari buah nipah ini tadi menjadi sumber energi yang baik. Nah, selanjutnya itu ada protein. Protein itu buah nipah ini mengandung protein meskipun kadar spesifiknya belum disebutkan dalam jurnal yang saya baca. Cuman dia bisa dibilang buah nipah ini memiliki kandungan protein dan juga selain itu ada vitamin C. Buah nipah ini memiliki kandungan vitamin C itu sebesar 0,60 gram per 100 gramnya. Dia ini bermanfaat bagi kesehatan. Untuk yang selanjutnya itu ada nira nipah. Untuk nira dari nipah ini dia memiliki kandungan gula itu yang dihasilkan dari sadapan nipah itu dia memiliki sekitar 15 sampai dengan 17% yang menjadikannya manis. Dan untuk kandungan gula yang dimiliki dari nira nipah itu dia memiliki kandungan gula berjenis sukrosa. Nah, selanjutnya dan juga nira nipah ini memiliki potensi untuk difermentasi menjadi bioetanol sehingga dapat membuatnya menjadi sumber energi yang terbarukan. Selanjutnya itu ada daun nipah. Nah, untuk daun nipah ini dia memiliki serat. Daun nipah yang kaya akan serat tadi yang akan ini nih bisa digunakan sebagai kerajinan tangan ataupun bangunan.
Selain itu ada kandungan nutrisi dari daun nipah meskipun nggak spesifik. Cuman nipah ini dapat mengandung berbagai nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan. Nah, untuk pelepah dan batangnya ini. Untuk pelepah dan batangnya ini karena mengandung selulosa tadi, yang ini jadi membuatnya itu bisa digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan pulp pada produk kertas dan juga untuk bahan bakar karena dapat digunakan sebagai kayu bakar atau menjadi energi alternatif lah bagi masyarakat sekitarnya. Hmm. Nah, terus selanjutnya itu ada teknologi proses nipah. Untuk teknologi proses nipah itu yang bisa diterapkan yaitu yang pertama itu ada dia bisa menjadi bioetanol. Untuk proses fermentasinya itu dimulai dari pengumpulan nira. Nah, nira ini diperoleh dari sadapan bunga nipah yang berada dalam satu tangkai yang bisa dihasilkan itu 3 liter per harinya. Dan satu pohon nira ini dia bisa menghasilkan 12 liter nira per harinya. Nah, selanjutnya itu ada persiapan nira. Nira yang dikumpulkan biasanya disaring untuk menghasilkan atau mohon maaf itu untuk menghilangkan kotoran dan partikel yang tidak diinginkan. Itulah dari tujuan dari persiapan niranya. Yang selanjutnya ada fermentasi. Nah, nira yang tadi telah disiapkan kemudian dicampur dengan ragi untuk memulai proses fermentasi. Nah, ragi ini tadi dia akan memecah gula atau sukrosa yang ada dalam nira ini menjadi etanol dan karbon dioksida sehingga proses ini biasanya ini berlangsung di dalam wadah tertutup untuk menghindari adanya kontaminasi dari mikroorganisme yang tidak diinginkan. Selanjutnya itu ada proses distilasi. Untuk proses distilasi, setelah fermentasinya selesai, campuran yang dihasilkan ini akan melalui proses distilasi dia untuk memisahkan etanolnya tadi dari sisa bahan lainnya. Nah, sehingga proses ini akhirnya akan mendapatkan bioetanol yang bisa digunakan sebagai bahan bakar alternatif. Nah, untuk keunggulan bioetanol yang bisa dihasilkan dari DIPA ini memiliki potensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman lain seperti tebu dan jagung dengan produksi yang bisa mencapai 6.500 hingga 20.000 liter per hektar per tahunnya. Selanjutnya itu ada teknologi proses nipah. Untuk teknologi proses nipahnya itu ada selanjutnya itu ada berasal dari proses pengolahan daun. Jika tadi sebelumnya itu ada fermentasi dari niranya, sekarang itu ada pengolahan daunnya. Untuk pengolahan daun ini, dia pertama itu ada pengumpulan daun. Nah, daun nipah ini bisa diambil dia atau dipilih dulu dari daun nipah yang segar, dia dipilih sehingga bisa digunakan untuk menjadikannya sebagai kerajinan tangan. Nah, yang selanjutnya itu proses pengeringan. Untuk pengeringan, daun yang telah dipilih tadi biasanya dikeringkan untuk meningkatkan daya tahannya dan memudahkan proses pengolahan dari daun nipah ini tadi. Selanjutnya itu ada pembuatan kerajinan daun nipah yang tadi setelah dikeringkan, dimanfaatkan, maka dimulailah untuk membuat kerajinannya. Dan juga daun nipah ini bisa digunakan untuk proses pembuatan atap. Dan keunggulan dari penggunaan daun nipah ini, dia tidak hanya memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat, tetapi juga memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bangunan modern yang mungkin ya bisa lebih bangunan modern itu lebih mahal dan tidak ramah lingkungan. Nah, jika dibilang untuk kontribusi pangan ya, untuk kontribusi pangan dari NIPA ini mungkin sendiri tuh bisa itu ada dari niranya. Nah, nira ada yang bisa dihasilkan tadi dari sadapan bunga dan juga buah NIPA. Buah NIPA ini kan juga bisa digunakan sebagai bahan pangan. Misal orang kita, orang Indonesia bisa sering menyebutnya sebagai kolang kaling. Dan juga tidak hanya ada nira dan buahnya, ada juga umbut atau daunnya tadi. Nah, umbutnya ini bisa dimakan ini. Ini yang masih muda. Dia jika diolah untuk
Kontribusi non pangannya seperti ini tadi, dia bisa dijadikan kerajinan tangan, pembuatan atap, atau yang lainnya lain berguna. Selanjutnya kita masuk ke tanaman pinang. Untuk pinang ya, misalnya itu ada pinang itu pertama itu ada ketersediaan. Pinang, Areca catechu L. Itu nama latinnya. Umumnya tersedia di daerah tropis, termasuk di Kalimantan Selatan, di mana tumbuhan ini sering ditanam oleh masyarakat. Ketersediaan tumbuhan ini dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti jenis tanah, iklim, dan praktik pertanian lokalnya. Untuk komposisi, untuk komposisi, untuk komposisi dari tanaman pinang ini, komposisi dari tanaman pinang ini mencakup berbagai senyawa kimia yang bermanfaat bagi kesehatan. Nah, dan juga tumbuhan dari pinang ini ya, dia juga dikenal memiliki memiliki kandungan alkaloid, tanin, flavonoid, dan yang berkontribusi pada khasiatnya sebagai obat tradisional. Selain itu, bagian-bagian dari tumbuhan ini seperti biji dan batang dapat memiliki komposisi yang berbeda-beda dalam kandungan senyawa aktifnya. Yang pertama mungkin kita bahas itu ada dari kandungan kandungan taninnya kali ya. Kegunaan taninnya itu dapat digunakan untuk berbagai produk herbal, termasuk agen sebagai agen antiinflamasi atau untuk pengobatan luka. Mungkin langsung aja kita ke teknologi proses pinang. Untuk teknologi proses pinang ini ya, teknologi proses pinang itu yang pertama itu ada dari ekstraksi tanin untuk produk herbal. Nah, untuk produk herbal yang pertama itu ada proses ekstraksi tanin. Nah, bahan baku dari untuk ekstraksinya itu ada biji pinang yang telah dipilih dan dibersihkan. Untuk metode ekstraksi itu ada yang pertama itu ada ekstraksi dengan pelarut. Nah, tujuan ekstraksi dengan pelarut ini dia dapat menggunakan ekstraksi seperti air, etanol ataupun metanol. Nah, proses ini dia melibatkan pencampuran biji pinang yang dihancurkan dengan pelarut dalam rasio tertentu. Setelah dari ekstraksi dengan pelarut, maka selanjutnya itu ada pemanasan. Untuk pemanasan, campurannya ini biasanya dipanaskan untuk meningkatkan efisiensi dari ekstraksi dari pinang ini tadi. Dan juga untuk yang mempengaruhi faktor dari ekstraksi ini juga ada suhu dan juga lama waktu pemanasan ini bervariasi pada metode yang kita gunakan untuk ekstraksi tanin dari pinang ini. Selanjutnya itu ada filtrasi. Nah, untuk filtrasi, selain tadi ada proses ekstraksi, pemanasan, ada juga proses filtrasi. Proses filtrasi ini untuk menyaring campuran tadi untuk memisahkan padatan dari larutan yang mengandung tanin. Selanjutnya, setelah dari proses filtrasi, kita masuk ke proses penguapan. Untuk penguapan, larutan yang mengandung tanin ini, dia diuapkan untuk mengkonsentrasikan tanin sehingga menghasilkan ekstrak yang lebih pekat. Selanjutnya itu ada kegunaan tanin. Tanin yang dapat ekstraksi tadi dapat digunakan dalam berbagai produk herbal, termasuk sebagai anti-inflamasi, astringen, dan untuk pengobatan luka. Selanjutnya itu ada pengeringan biji untuk serbuk herbal. Itu dari pengolahan pinang tadi, yaitu proses yang pertama itu ada proses pengeringan biji pinang, dimulai dari pengumpulan biji. Selanjutnya itu ada metode pengeringan dari biji pinang ini. Untuk pengeringan itu ada pengeringan alami, yaitu dengan matahari.
Dan juga itu ada pengeringan buatan itu menggunakan oven atau mesin pengering itu untuk mempercepat proses pengeringan dan juga untuk suhunya ini juga harus dijaga agar untuk mencegah kerusakan senyawa aktif yang akan kita gunakan untuk sebagai proses pembuatan serbuk herbal. Selanjutnya itu ada proses penggilingan. Untuk penggilingan ini tadi setelah biji pinangnya tadi kering, bijinya tadi bisa digiling untuk menjadi serbuk halus dengan mesin penggiling. Selanjutnya itu pada penyimpanan serbuk biji pinang yang kita hasilkan dari mesin penggiling tadi, dia dihasilkan itu harus disimpan dalam wadah kedap darah untuk menjaga kualitas dan juga mencegah kelembapan, yang menyebabkan dapat merusak dari serbuk pinang tadi. Selanjutnya, kegunaan dari serbuk herbal ini dia bisa digunakan untuk berbagai ramuan herbal, suplemen kesehatan, atau sebagai bahan baku dalam industri. Dan untuk kontribusi non-pangan dari pinang itu bisa seperti obat tradisional, bahan baku industri, dan juga kegiatan adat, adat dan budaya. Maksudnya ini seperti kayak dipakai-pakai untuk ritual keagamaan lah. Dan juga kalau untuk kontribusi pangannya ini yang pertama itu ada konsumsi langsung. Konsumsi langsung maksudnya ini contohnya ya bisa digunakan sebagai seperti dengan konsumsi konsumsi langsung itu untuk campuran dengan seperti daun sirih dan juga ada juga bahan pangan tradisional dan juga sumber sumber energi. Selanjutnya kita masuk ke jernang. Untuk jernang pertama itu ada ketersediaan jernang. Nah, untuk habitat jernang ini dia itu jernang ini dihasilkan oleh berasal dari tanaman rotan jernang atau dan juga jernang ini memiliki nama Latin Daemonoropes draco yang bisa ditumbuh di hutan tropis. Banyak untuk tanaman jernang ini banyak ditemukan di wilayah Indonesia, terutama di Sumatera, itu ada di Jambi, Riau, dan Aceh, dan juga Kalimantan. Nah, untuk produksi jerang-jerang ini dikenal sebagai hasil hutan yang bukan kayu dengan nilai ekonomi tinggi dan juga pengumpulan resinnya ini dilakukan secara manual dari buah rotan jernang yang sudah matang. Untuk keberlanjutannya itu produksi jernang ini sering terhambat karena adanya penebangan hutan. Semua dan juga upaya budidayanya ini lagi dikembangkan untuk memastikan ketersediaannya ini di masa depan agar tanaman jernang ini tidak punah gitu loh. Dan untuk komposisi dari jernang itu ada resin merah atau bisa dibilang yang bisa disebut nama biasa disebut lah kayak dragon's blood. Nah, untuk resin merahnya ini dia nih mengandung resin alami yang berwarna merah yang merupakan komponen utama. Resinnya ini tadi dia memiliki sifat warna alami, antiinflamasi dan juga antiinsektik. Selanjutnya itu ada kandungan itu ada flavonoid. Untuk flavonoid dia ini berperan sebagai antioksidan alami, bermanfaat untuk kesehatan, terutama dalam kosmetik dan juga farmasi. Selanjutnya ada tanin, ini sebagai senyawa astringen yang banyak dimanfaatkan dalam industri farmasi dan juga berfungsi sebagai pengawet alami. Selanjutnya itu ada komponen minor lainnya, maksudnya komponen lainnya itu seperti senyawa triterpenoid dan juga fenolik. Ini senyawa yang dua ini, triterpenoid ini dan juga fenolik ini dia memberikan sifat antimikroba pada resinnya. Yang selanjutnya itu ada teknologi proses ternang. Untuk teknologi proses ternang itu pertama itu ada teknologi prosesnya itu dia berasal dari resin. Nah, untuk resin itu dia ekstraksi resin yang digunakan untuk kosmetik dan juga pewarna.
Yang pertama untuk prosesnya itu ada proses pemanenan, dan yang selanjutnya itu ada proses pengeringan buah, dan untuk pengeringan buahnya ini dijemur hingga kering untuk mempermudah pengambilan resinnya tadi. Dan untuk ekstraksi resin ini dia tadi diekstrak itu dengan cara buah yang sudah kering tadi dihancurkan untuk mengeluarkan resin merahnya, sehingga ekstraksi dilakukan dengan cara mekanis atau menggunakan pelarut organik seperti etanol untuk memisahkan resin dari senyawa lain. Nah, selain itu ada pengendapan dan juga penyaringan. Resinnya tadi diekstraksi, kemudian disaring untuk memisahkan kotoran dan juga menghasilkan produk murni dari resin tadi. Untuk aplikasi dari resin ini, itu dia sebagai bahan pewarna alami dalam listrik dan juga bedak. Dan juga untuk pewarna alaminya ini, dia bisa digunakan untuk tekstil, seni, untuk seni rupa dan juga produk makanan tertentu. Selanjutnya itu ada teknologi pemurniannya ini ada untuk jernang. Untuk jernang ini pertama itu ada prosesnya itu ada pengekstrakan awal. Untuk jernang ini pemurnian resinnya untuk farmasi ini dia pengekstrakan awalnya ini resinnya tadi resin hasil ekstraksi dia diproses ulang dengan pelarut organik seperti metanol atau etanol untuk menghilangkan zat yang mengotori dari resinnya. Yang selanjutnya itu ada pemanasan. Resinnya ini dipanaskan pada suhu tertentu untuk melelehkan komponen aktif dan juga memisahkan resin berkualitas tinggi dari residu. Selanjutnya itu ada filtrasi. Ini dilakukan untuk menggunakan dengan filter yang berpori halus untuk menghilangkan partikel kecil yang tidak diinginkan. Yang selanjutnya itu ada pengeringan dan pengemasan. Untuk pengeringan dan pengemasan ini, resin murni yang dikeringkan dan dikemas untuk kebutuhan farmasi. Dan juga aplikasinya ini sebagai bahan untuk dalam salep atau salep buka, obat anti inflamasi dan juga antiseptik. Mungkin sebelum masuk ke sini. Dan untuk kontribusi Jernang ini, yang pertama itu ada bidang pangan, karena seperti tadi, Dragon Blood ini tadi, karena warna merahnya tadi itu, dia bisa digunakan untuk pewarna alami untuk makanan, dan juga untuk bidang non-pangan, dia juga bisa digunakan untuk warna alami pada kosmetik, seperti kosmetik, tekstil, ataupun farmasi, seperti yang saya jelaskan barusan. Dan juga selanjutnya ini ada pangsa pasar. Nah, setelah kita membahas dari tiga tanaman palma tadi ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas dari ke pangsa pasar Pinang. Yang pertama itu ada pangsa pasar Pinang. Pinang ini bisa diekspor ke Tiongkok dan India ini sebagai bahan herbal. Yang selanjutnya itu ada NIPA. Potensi besar dalam industri bioetanol dan produk organik. Selanjutnya itu Cernang. Untuk pangsa pasarnya itu dia pasar internasional dan juga dia untuk bidangnya itu dia khusus untuk kosmetik dan juga farmasi premium. Dan dari yang saya sebutkan ini adalah kemungkinan-kemungkinan dari pangsa pasar dari tanaman palma ini. Nah, untuk kesimpulan dari materi presentasi kali ini itu ada dari Pinang, Nipah, Jernang. Ini memiliki ketersediaan yang melimpah di Indonesia. Dengan teknologi yang tepat, ketiga komoditi ini berpotensi besar untuk produk pangan seperti tadi ada produk herbal,
gula dan juga pewarna alami. Dan juga untuk non pangannya ini dia ada energi hijau seperti bioenergi tadi, dan juga ada kerajinan, kosmetik, dan juga farmasi. Sehingga daya saing globalnya ini bisa ditingkatkan dengan inovasi yang berkelanjutan pada ketiga tanaman ini. Sehingga bisa dibilang ketiga tanaman ini memiliki kontribusi atau memiliki peluang untuk berkontribusi. Bahkan sekarang pun mungkin tanaman ini sudah digunakan gitu. Baik, terima kasih sekian dari saya Ibu. Mohon maaf apabila ada pengucapan saya ataupun penyampaian materi saya yang kurang berkenan ataupun tidak baik. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Saya ucapkan terima kasih. Saya Juanda Putra Sitohang. Pamit undur diri.